Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel Irawan Official, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Irawan Official. Baiklah, saya ucapkan terima kasih ya, dan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah dinyatakan atau sebelumnya sudah dinyatakan ya, pengumuman hasil seleksi administrasi atau lolos seleksi administrasi dan tinggal menunggu pesanggah ya. Yang maksudnya tinggal penarikan data final untuk penjadwalan seleksi kompetensi CASN atau P3K yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 November 2023. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta waktu dan seleksi tempat seleksi akan disampaikan pada 5 sampai dengan 8 November 2023. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan pada 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan akan dilaksanakan pada 15 November sampai dengan 6 Desember 2023. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus menyimak ya dan mengetahui bahwa BKN baru saja atau merilis ya siaran pers yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 ya, di Jakarta nomor 14 rilis BKN X 2023 ya, untuk pelamar CASN diminta tidak bertransaksi dengan oknum seleksi. Ya, diketahui bahwa pelamar seleksi calon ASN tahun 2023 untuk formasi CPNS dan P3K diminta lebih waspada terhadap potensi tindak penipuan oleh oknum seleksi yang menjanjikan kelulusan tanpa melalui tahapan seleksi. Kemudian Badan Kepegawaian Negara BKN sampai dengan saat ini telah mendapatkan sejumlah surat palsu atau hoax terkait adanya pengangkatan menjadi ASN. Terkait surat palsu tersebut, BKN sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui media sosial BKN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan agar pelamar seleksi tidak tergiur terhadap tawaran menjadi ASN secara instan oleh oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah tertentu dengan syarat sejumlah uang. Nah, tindakan oknum seleksi seperti ini dapat dicegah selama pelamar tidak tergiur janji palsu ya dari oknum yang mengklaim bisa membantu seseorang menjadi CPNS atau P3K tanpa mengikuti proses seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah secara terbuka terangnya. Selain itu juga menurutnya tindakan penipuan oknum seleksi terjadi salah satunya karena masih ada masyarakat kita yang meskipun sudah tahu hal tersebut tindakan ilegal, tetap saja ya untuk nekat menggunakan bantuan oknum dengan harapan bahwa pasti akan diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti proses seleksi. Ia juga menyoroti jika ada masyarakat yang nekat menggunakan jalur oknum dan dengan sadar menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi ASN bagi pelamar yang menggunakan oknum seleksi untuk diangkat jadi ASN secara instan dengan menyerahkan sejumlah nominal uang, artinya pelamar tersebut telah bertransaksi dengan oknum. Keduanya, baik pelamar yang menyerahkan sejumlah uang dan oknum yang terlibat dapat dikenakan unsur pidana. Pungkasnya pada Kamis 19 Oktober 2023 ya di Jakarta. Dalam hal ini BKN melibatkan bantuan pihak berwajib dalam penanganannya. Terkait proses seleksi, Haryomo juga mengingatkan ya bahwa tahapan seleksi terbuka secara umum dapat dipantau bersama dan tidak dikenakan biaya apapun dengan nominal tertentu. Kemudian untuk pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menganggarkan ya pembiayaan pelaksanaan seleksi CASN 2023 melalui APBN. Seluruh tahapan seleksi diumumkan secara terbuka termasuk saat proses ujian dan CAT. Hasil masing-masing pelamar dapat langsung dilihat dan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk proses ujian dengan CAT juga akan ditampilkan secara transparan melalui YouTube BKN atau layar monitor yang disediakan di lokasi ujian sehingga siapapun dan dimanapun dapat memantau tegasnya.
Adapun tahapan seleksi saat ini tengah memasuki tahapan pengumuman seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan masa sanggah. Untuk masa sanggah, pelamar diberikan waktu selama 3 hari sejak menerima hasil seleksi administrasi, dan instansi diberikan waktu menjawab sanggah selama 5 hari kerja 19 sampai 23 Oktober 2023. Kemudian untuk informasi lainnya ya, di daerah lain ada 1492 pelamar P3K di daerah ini lulus seleksi administrasi pasca sanggah. Ya, jadi untuk sebanyak 1492 pelamar P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ya, selamat ya sebelumnya. Kemudian dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah. Adapun yang tidak lulus seleksi administrasi berjumlah 412 pelamar P3K. Nah, hasil seleksi administrasi pasca sanggah seleksi P3K di lingkungan Pemkab Raja Lebong yang dimulai tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023 dari total pelamar sebanyak 1.904 orang yang memenuhi syarat sebanyak 1.492 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 412 orang, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi di Rejang Lebong. Ya, Yusran menjelaskan pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS itu terdiri dari formasi guru sebanyak 600, kemudian tenaga kesehatan 395 dan tenaga teknis 497. Pelamar yang dinyatakan gagal sebanyak 412 orang terdiri dari formasi guru ya 9, tenaga kesehatan 56 serta formasi tenaga teknis 347. Yusran juga Ketua Panselda P3K Rejang Lebong ini mengatakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah akan mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem komputer asistes yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara ya. Adapun jadwal pelaksanaan dan lokasi tes CAT akan disampaikan lebih lanjut melalui laman resmi Pemkab Raja Lebong, dan Bapak Ibu yang berada di daerah masing-masing selalu pantau juga ya mengenai informasi CASN atau jadwal terbaru untuk seleksi selanjutnya di BKPSDM masing-masing. Kemudian Yusra menjelaskan Kabupaten Raja Lebong pada tahun 2023 menerima kuota seleksi P3K dari pemerintah pusat sebanyak 685 formasi. Jumlah itu terbagi untuk jabatan fungsional guru, kemudian tenaga kesehatan dan japung tenaga teknis. Dia menyatakan pelaksanaan seleksi calon P3K Kabupaten Raja Lebong 2023 tidak dipungut biaya apapun ya, sesuai dengan siaran pers yang dikeluarkan oleh BKN pada tanggal 19 Oktober 2023. Sebelumnya, sampai batas akhir pendaftaran seleksi calon P3K di Kabupaten Rejang Lebong pada 11 Oktober 2023 diketahui jumlah pelamarnya mencapai 1.904 orang terdiri dari 609 guru, kemudian tenaga kesehatan 451 dan tenaga teknis 844. Nah, itulah informasi yang kami bisa sampaikan ya, untuk Bapak Ibu selalu waspada terhadap tindakan-tindakan yang akan menjerumuskan Bapak Ibu ya. Tentunya di sini BKN atau pemerintah tidak menjanjikan kelulusan Bapak Ibu, apalagi melalui oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.